Ada nggak nih salah satu dari teman-teman yang ketika memulai bisnis trading forex, kalian hanya fokus pada seputar pergerakan nilai tukar mata uangnya saja. Kalian tidak memantau kondisi pada market lain seperti misalkan bursa saham atau komoditas, contohnya seperti gold. Atau mungkin masalah lain yang biasa kalian alami adalah misalkan bingung mau mulai trading di pair atau pasangan mata uang apa. Pair apa nih yang lagi cocok untuk entry di market? Euro USD kah? GBP USD kah? Atau Euro JPY? Ya enggak. Karena hal yang seperti ini sudah pernah saya alami dulu. Oke, buat kalian yang mengalami hal serupa seperti saya, maka saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis. Dan tentunya jangan lupa subscribe agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Aman Dana. Seorang trader itu ibarat seorang pelaut yang akan mengarungi samudra untuk menangkap ikan-ikan. Ketika hendak menangkap ikan, seorang pelaut perlu memperhatikan dari berbagai macam aspek. Misalnya cuaca, pergerakan arah mata angin, dan gak jarang juga memanfaatkan fenomena-fenomena alam. Ya, misalkan seperti apa? Di mana misalkan ada banyak kawanan burung yang sedang berterbangan di atas perairan tersebut, maka biasanya di situ ada ikan-ikan yang sedang berkumpul. Hal ini dilakukan agar pelaut tidak salah arah dan pelaut bisa menemukan di sekitar laut mana ikan-ikan tersebut berkumpul. Nah, sama seperti bisnis trading. Mau trading forex kah, saham kah, komoditas seperti gold misalkan, maka teman-teman perlu memahami kemana arah pergerakan harga yang cocok untuk kita melakukan trading. Lalu apa hubungannya antara forex, saham, dan gold? Hubungannya ya adalah baik-baik saja. Kalian selama ini tahu kan siapa yang menggerakkan harga? Ya betul, yang menggerakkan harga pasar ya tentu nggak lain adalah seorang manusia. Manusia-manusia yang ada di lembaga keuangan, bank sentral, bank-bank yang besar, investor-investor besar, dan para kawanan-kawanan kelas kakap. Lalu kemana saja perputaran dana mereka? Nah, umumnya mereka memutar dana pada 3 instrumen seperti forex, bursa saham, atau gold. Dan mungkin sebagian kecil ke instrumen lain seperti paper asset. Nah, ketika ekonomi sedang bagus, biasanya bursa saham akan mengalami kenaikan. Sehingga yang biasanya terjadi, para investor akan memasukkan modalnya ke sana. Lalu apabila bursa saham jatuh, mereka akan menarik modalnya dari saham dan memindahkannya ke instrumen lain seperti forex atau gold. Demikian sebaliknya. Bisa juga investor memindahkan dananya dari forex ke saham atau gold di saat nilai tukar sedang merosot. Jadi sebenarnya modal para pelaku pasar tersebut ya hanya di seputaran forex, saham, gold, dan instrumen lain itu mungkin sebagian kecilnya saja. Trading itu ibarat sebuah arena pertempuran di mana ada 2 kutub yang saling beradu. Masing-masing kutub itu akan berusaha mengumpulkan kekuatannya masing-masing. Nah, dari mana sumber kekuatan tersebut? Ya nggak lain dari psikologis dan pemikiran jutaan, bahkan miliaran manusia yang salah satunya tadi sudah saya sebutkan. Ya, adalah mereka yang mempunyai peran sebagai penggerak pasar. Jadi menurut saya, apapun cara trading teman-teman, ada namanya hukum teknik utama yang perlu kalian pahami. Di sini saya menyebutkan adalah kekuatan gerak. Kenapa saya katakan kekuatan gerak? Sama seperti pelaut tadi yang hendak mencari ikan. Mereka sangat paham betul
kekuatan alam di sekitarnya. Karena kekuatan inilah yang akan menentukan seberapa banyak hasil tangkapan mereka. Maka dari itu, kenapa saya bilang dalam dunia trading, kekuatan pergerakan ini juga sangat diperlukan. Oke, contohnya gini ya. Kekuatan gerak ini kita ibaratkan sebagai sesuatu produk yang lagi ngetrend dan berpotensi mengalami pergerakan yang cepat dan searah. Nah, sebagai contoh, seorang pebisnis. Sebagai seorang pebisnis, maka kalian perlu memiliki kemampuan untuk mengambil peluang atau momentum terbaik di pasar yang lagi ngetrend. Nah, lalu bagaimana cara memilih momentum tren tersebut? Yang pertama, kalian bisa melakukan analisa pola-pola instrumen pasar dunia, yaitu forex, saham, gold. Kemudian kalian juga bisa membuat marketplace atau persaingan untuk mendapatkan hasil terbaik dengan komparasi. Lalu kemudian, yang nggak boleh ketinggalan adalah analisa pola secara teknikal. Nah, menganalisa pola-pola instrumen pasar dunia, inilah yang menjadi kompas utama dalam trading. Kompas membuat Anda bisa mengetahui arah pasar secara lebih cepat. Karena instrumen pasar ini adalah sebuah fundamental utama. Ingin tahu lebih dalam bagaimana cara membuat kompas trading? Teman-teman bisa mengikuti kelas Pro Forex Education di Amandana tentunya. Sebelum kita menentukan instrumen atau pair apa yang cocok untuk kita memulai trading, ada baiknya teman-teman memahami aturan dasarnya lebih dahulu. Yang pertama, instrumen pasar dunia ini memiliki atau terdiri dari 3 jenis. Apa saja itu? Ya seperti yang saya katakan tadi, ada dolar, saham, dan komoditi. Nah, komoditi itu ada gold, ada oil. Nah, antara gold dan oil ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga biasanya kita hanya menggunakan gold sebagai patokannya. Lalu kita harus memahami aturan dasar dari pola pergerakan 3 instrumen ini. Mereka bergerak dalam posisi 2 lawan 1 dengan komposisi kekuatan yang sama, yaitu masing-masing memiliki kekuatan 50%. Dan aturan wajibnya, kalian hanya boleh trading di instrumen yang totally memiliki power 100%. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Untuk menentukan pair apa yang cocok untuk kalian bisa memulai trading, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Jika dolar dan saham naik, misalkan saya ambil contoh saham Jepang yaitu Nikkei atau N225, maka power 100%-nya adalah kalian bisa melakukan sell pada gold atau buy pada USD JPY karena powernya sudah 100%. Oke, contoh lain lagi. Misalkan sekarang dolar dan goldnya yang searah naik. Maka biasanya yang terjadi adalah saham, ya misalkan saya masih ambil contoh saham Jepang yaitu Nikkei, itu turun. Maka kalian bisa melakukan trading sell di Euro JPY atau GBP JPY karena powernya sudah 100%. Dan contoh satu lagi, misal sekarang saham Nikkei ya, dan gold yang searah naik, maka biasanya dolarnya yang melemah. Dan kalian bisa melakukan trading buy di Euro JPY dan GBP JPY karena powernya sudah 100%. Oke, itulah sekilas dari saya kenapa penting kita mengetahui pola-pola pergerakan arah mata angin ketiga instrumen seperti forex, saham, dan gold sebelum kita akan memutuskan untuk mulai bertransaksi di instrumen apa. Jadi mau trading forex, trading saham, trading gold, itu sah-sah saja dilakukan. Dan jika kita dapat menguasai kekuatan gerak arah mata angin ketiga instrumen tersebut, maka saya yakin kalian akan dapat memaksimalkan untuk meraih keuntungan dari ketiga instrumen tersebut. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar. Dan teman-teman boleh sekali nih request mau bahas mengenai apa. Dengan senang hati saya akan membantu mengedukasi teman-teman agar bisa menjadi seorang trader dan investor yang berhasil. Saya Agi, salam dahsyat investor milenial.